Hasil pertandingan Timnas U17 Indonesia kontra Yaman U17. Timnasnya sudah tersingkir reaksi tidak terduga Madampang usai melihat laga Indonesia U17 kontra Yaman U17. Pernyataan sangat menohok pelatih Timnas Yaman U17. Usai laga kontra Garuda Muda, respon tidak biasa Nova Arianto usai laga kontra Yaman U17. Sebelum melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update terkini seputar Timnas Indonesia. Laga antara Timnas U17 kontra Yaman U17 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 baru saja selesai. Dalam laga yang berjalan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium itu, kedua negara tampil ngotot demi meraih poin sempurna di laga kedua ini. Bermain di Arab Saudi, skuad Garuda Muda Nova Arianto tampil cukup meyakinkan di awal-awal babak pertama. Dalam pertandingan tadi di bawah arahan Nova Arianto langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Samir Saleh. Sejumlah nama yang dimainkan saat meraih kemenangan krusial atas Korea Selatan turut menjadi starter pada laga penting ini, seperti Matthew Baker, Zahabi Goli, hingga Evandra Florasta. Kembali diturunkan Coach Nova sejak menit awal. Jalannya babak pertama, skuad muda Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit pertama dimulai. Terbukti pada mereka, 4 timnas Garuda Muda mendapatkan 1 peluang emas lewat sepakan Muhammad Goli. Namun sayang posisi Goli terlebih dahulu offside. Sebelum melakukan sepakan terukur ke gawang Yaman U17. Kembali pada menit ke-9, skuad Garuda Muda mendapatkan 1 peluang emas di depan gawang Yaman. Namun, lagi-lagi bola sepakan Evandra Florasta dianulir offside oleh hakim garis. Timnas Indonesia benar-benar mendapatkan golnya pada menit ke-14 lewat sepakan terarah Zahabi Goli yang membuat kiper lawan mati kutu. Sepakan keras dan indah, Zahabi Goli menjadi pelecut semangat skuad Garuda Muda untuk terus menekan lini pertahanan lawan. Indonesia U17 unggul 1-0 atas Yaman U17. Skuad Indonesia Muda kembali memperlebar jarak dengan Yaman U17 menjadi 2-0 pada menit ke-25 lewat aksi heading berkelas Fadli Alberto via umpan dari Zahabi Goli. Indonesia menjauh 2-0 atas Yaman U17. Tertinggal 2-0, Timnas Muda Yaman mulai memberikan ancaman serius ke lini pertahanan skuad Garuda Muda. Namun karena solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia, tidak ada satupun gol dari Yaman yang tercipta hingga wasit meniup peluit. Tanda berakhirnya pertandingan di babak pertama. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia U17 bertahan hingga turun minum. Dua tim sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Ada Cina U17 dan juga Thailand U17. Hal itu dipastikan setelah grup A Piala Asia U17 2025 yang dihuni oleh Cina dan Thailand memainkan rangkaian pertandingan di matchday kedua. Dalam laga-laga keduanya di Piala Asia U17, Thailand dan Cina sama-sama kembali gagal meraih angka. Cina tunduk 1-2 dari Uzbekistan, sedangkan Thailand kena gebuk tuan rumah Arab Saudi dengan skor telak 1-3. Hasil itu membuat Cina U17 dan Thailand U17 masih 0 poin dari 2 pertandingannya. Sebaliknya Uzbekistan dan Arab Saudi sama-sama sudah meraih 6 poin dan memastikan kedua negara tersebut lolos ke fase gugur Piala Asia. Di sisi lain tertutup sudah kemungkinan Cina U17 dan juga Thailand U17 untuk melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Kedua tim akan berhadapan di matchday ketiga guna meraih poin perdananya di ajang tersebut. Ketidaklolosan timnas Thailand ini menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola gajah perang. Padahal sebelum laga kontra Arab Saudi yang berkesudahan dengan skor memalukan 1-3 untuk kekalahan timnas muda Thailand ini, Madam Pang sudah bergegas mengambil tindakan khusus. Menjelang dimulainya laga tersebut, Madam Pang selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand memerintahkan anggota komite eksekutif
dan Direktur Teknik Phat Pongpon dan Wakil Direktur Teknik Chanwin Polchiwin untuk segera memberi saran kepada timnas U17 di negeri Pagoda Mas tersebut. Kami berbicara dengan pelatih Janek Meller dalam kapasitas kami sebagai direktur dan wakil direktur teknik yang bertanggung jawab atas masalah profesional. Tetapi ketika mereka turun ke lapangan, apakah tim muda ini akan bermain sesuai dengan cara mereka berlatih? Kami diperintahkan untuk menilai situasi tim U17, kata pihak Pongpon. Namun nasib berkata lain. Skuad muda Gajah Perang harus pulang lebih cepat dan tersingkir untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Pelatih timnas U17, Yaman Samir Saleh, berbicara mengenai timnas U17 Indonesia jelang duel keduanya di Piala Asia U17. Samir Saleh buta dengan timnas U17 Indonesia karena belum pernah bertemu. Ia akan menguliti bagaimana tim berjulukan Garuda Asia itu bermain. Selain menganalisis lawan, Samir Saleh juga akan mengevaluasi timnya untuk lebih baik. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka yang pasti akan sangat membantu tim kami juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan kami. Karena kami perlu meningkatkan kemampuan, ujar Samir Saleh. Sebelumnya Yaman menang atas Afghanistan dengan skor 2-0 pada matchday pertama 4 April kemarin. Kemenangan itu mengantarkan Yaman berada di puncak klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Sementara itu timnas U17 Indonesia juga meraih kemenangan pada laga pertama. Tim besutan Nova Arianto itu menang dengan skor tipis 1-0 atas Korea Selatan. Hasil itu membawa timnas U17 Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin. Timnas U17 Indonesia kalah selisih gol dari Yaman. Nova Arianto ingin timnya fokus pada 2 laga tersisa melawan Yaman dan juga Afghanistan. Meskipun saya bangga dengan perjuangan tanpa henti anak-anak saya di pertandingan pembuka, pekerjaan kami belum selesai. Kami masih memiliki 2 pertandingan lagi. Dan saya ingin para pemain tetap fokus. Sepenuhnya pertandingan ini menguras banyak tenaga tim saya. Salut, Nova Arianto jadi pelatih lokal pertama yang loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Nova Arianto jadi pelatih lokal pertama yang berhasil loloskan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Coach Nova, sapaan akrabnya, mengantarkan Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, untuk tampil di ajang Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung pada November mendatang. Pelatih bergaya pelontos nyentrik berdarah dingin itu berhasil membuktikan jika kualitas pelatih lokal juga nggak kalah sama pelatih luar negeri yang memiliki nama besar. Nova Arianto benar-benar mengikuti langkah suhunya yaitu Coach Shin Tae-yang untuk menerapkan gaya permainan di timnas U17. Penerapan disiplin tinggi, melatih fisik dan semangat kekeluargaan serta kekompakan tim jadi kunci sukses Coach Nova dalam menahkodai timnas U17. Coach Nova juga tidak pernah menyimpan senjata rahasianya. Dia langsung mengeluarkan dalam setiap pertandingan karena kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Dan terbukti, Coach Nova Arianto sukses membawa timnas U17 lolos lebih awal ke Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan November mendatang di Qatar mewakili Asia Tenggara. So, buat semua elemen, semangat selalu untuk dukung timnas Indonesia dalam keadaan apapun. Oke, kita fans Garuda.